Halo sahabat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan fakta, analisis, dan insight mendalam seputar sepak bola Indonesia dan dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas performa timnas Indonesia yang tengah menjadi sorotan publik. Banyak penggemar dan pakar sepak bola menyoroti sistem permainan Patrick Kluivert yang dinilai belum optimal. Beberapa masalah taktikal muncul, mulai dari pressing yang gagal, transisi pertahanan yang kerap kecolongan, hingga set piece yang lalai. Semua faktor ini membuat performa timnas Indonesia kurang maksimal di beberapa pertandingan terakhir dan menjadi bahan evaluasi penting bagi tim pelatih maupun pemain. Di video ini, kita akan membedah secara tuntas apa yang salah dengan sistem Kluivert, faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pressing, kelemahan transisi pertahanan, kesalahan dalam set piece, dan bagaimana semua itu berdampak pada performa timnas Indonesia. Pastikan kalian menyimak sampai akhir karena analisis ini tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga memberikan insight tentang bagaimana perbaikan bisa dilakukan agar Garuda tampil lebih maksimal di laga-laga berikutnya. Salah satu isu utama yang mencuat adalah pressing yang gagal. Pressing merupakan salah satu strategi penting dalam sepak bola modern untuk merebut bola secepat mungkin dari lawan, memaksa kesalahan, dan menciptakan peluang. Namun, di beberapa pertandingan terakhir, timnas Indonesia sering terlihat tidak terkoordinasi saat melakukan pressing. Para pemain kadang maju tanpa sinkronisasi dengan lini lain, meninggalkan ruang terbuka yang mudah dimanfaatkan lawan. Pressing yang tidak efektif membuat lawan lebih leluasa mengontrol bola, membangun serangan dari lini belakang, dan menembus pertahanan Indonesia. Kegagalan pressing ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, instruksi taktik yang tidak jelas. Pemain kadang bingung kapan harus menekan, kapan menunggu, dan siapa yang harus menutup ruang. Kedua, koordinasi antar lini yang kurang. Lini depan, tengah, dan belakang harus bergerak bersama agar pressing efektif. Ketika salah satu lini bergerak sendiri-sendiri, lawan dengan mudah menemukan celah untuk menembus pertahanan. Ketiga, kesiapan fisik pemain. Pressing membutuhkan stamina tinggi, kesadaran posisi, dan kecepatan dalam bereaksi. Jika pemain cepat lelah, pressing tidak akan maksimal dan lawan lebih mudah menguasai bola. Selain pressing, transisi pertahanan yang kerap kecolongan menjadi masalah serius lainnya. Transisi pertahanan adalah saat tim kehilangan bola dan harus segera beralih dari menyerang menjadi bertahan. Dalam situasi ini, disiplin dan kecepatan pemain sangat penting. Namun, timnas Indonesia kerap lambat dalam merespons kehilangan bola, memberi ruang bagi lawan untuk melakukan counter-attack. Situasi seperti ini sering dimanfaatkan lawan untuk mencetak gol atau menciptakan peluang berbahaya. Kelemahan dalam transisi pertahanan bisa terjadi karena beberapa faktor. Pertama, posisi pemain yang tidak selalu ideal saat menyerang. Misalnya, bek sayap terlalu maju saat menyerang, sehingga ketika kehilangan bola, ruang di belakang terbuka dan mudah dieksploitasi lawan. Kedua, kurangnya komunikasi antar pemain. Gelandang bertahan harus memberi arahan kepada lini belakang agar tetap terorganisir. Ketiga, mental pemain dalam menghadapi tekanan. Dalam laga-laga besar, tekanan tinggi sering membuat pemain panik atau kehilangan fokus, sehingga transisi pertahanan menjadi lambat dan tidak efektif. Selain itu, set piece yang lalai juga menjadi faktor yang merugikan. Set piece, seperti tendangan sudut, tendangan bebas, atau bola mati lainnya, sering menjadi momen krusial untuk mencetak gol. Namun, timnas Indonesia beberapa kali gagal memanfaatkan situasi ini atau justru kebobolan karena kesalahan penempatan pemain. Lalainya pengaturan marking, kurangnya konsentrasi, dan koordinasi yang buruk membuat lawan mudah memanfaatkan peluang set piece. Kesalahan kecil di set piece bisa berakibat fatal, terutama saat menghadapi tim yang disiplin dan berpengalaman di level Asia. Evaluasi sistem permainan Kluivert juga menunjukkan ketidakjelasan strategi secara keseluruhan. Tim kadang terlihat bingung saat menguasai bola. Apakah harus menekan lawan lebih agresif atau menjaga penguasaan bola dan menunggu peluang matang? Ketidakjelasan ini membuat pola permainan tidak konsisten. Pemain juga terlihat ragu dalam mengambil keputusan, baik dalam menyerang maupun bertahan, yang berdampak pada efektivitas permainan. Faktor lain yang memengaruhi performa adalah komunikasi dan koordinasi antar pemain.
Sepak bola adalah permainan tim yang membutuhkan komunikasi intensif. Ketika komunikasi kurang, pemain sering salah posisi, meninggalkan ruang terbuka, dan kehilangan ritme permainan. Hal ini terlihat jelas saat pressing gagal dan transisi pertahanan lambat. Selain itu, penggunaan pemain yang tepat di posisi yang optimal menjadi pertimbangan penting. Beberapa pemain mungkin memiliki kecepatan dan teknik tinggi, tetapi jika ditempatkan di posisi yang kurang sesuai, potensi mereka tidak maksimal. Kluivert perlu menyesuaikan taktik dan penempatan pemain agar kekuatan individu dapat berkontribusi optimal terhadap tim. Mental bertanding menjadi faktor tambahan yang tidak kalah penting. Laga-laga besar dengan tekanan tinggi menuntut pemain memiliki mental kuat. Pemain yang ragu atau panik saat menghadapi tekanan lawan cenderung melakukan kesalahan, seperti kehilangan bola di area berbahaya atau salah mengantisipasi serangan lawan. Mental yang kuat akan membantu pemain tetap fokus, disiplin, dan mampu mengikuti instruksi pelatih dengan baik. Analisis lawan melalui data dan video juga menjadi kunci untuk perbaikan. Mengamati pola permainan lawan, statistik tembakan, penguasaan bola, hingga posisi pemain dapat membantu tim menyesuaikan strategi secara lebih efektif. Dengan data ini, Kluivert bisa menemukan titik lemah lawan, memaksimalkan peluang, dan meminimalkan risiko kebobolan, baik melalui transisi pertahanan maupun set piece. Faktor fisik juga memengaruhi performa. Pressing dan transisi pertahanan membutuhkan stamina tinggi. Pemain yang lelah tidak bisa menutup ruang dengan cepat, menunda intercept, dan lambat bereaksi saat kehilangan bola. Program latihan fisik yang tepat, manajemen rotasi pemain, dan pemulihan optimal menjadi kunci agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal sepanjang pertandingan. Selain itu, kepemimpinan di lapangan sangat berperan dalam menjaga konsistensi permainan. Kapten dan pemain senior harus memberi arahan, menjaga disiplin, dan memotivasi rekan setim saat tekanan tinggi muncul. Kepemimpinan yang kuat akan membantu tim tetap kompak, disiplin, dan percaya diri, terutama saat menghadapi lawan tangguh. Kesalahan di set piece juga terkait perencanaan dan latihan intensif. Latihan bola mati harus menjadi fokus karena gol dari set piece bisa menjadi penentu kemenangan. Konsentrasi tinggi, koordinasi pemain, dan eksekusi yang tepat sangat diperlukan agar setiap peluang menjadi ancaman nyata bagi lawan. Sistem permainan Kluivert juga harus menekankan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Terlalu fokus menyerang bisa membuka ruang di belakang, sementara terlalu bertahan bisa membuat tim kehilangan peluang mencetak gol. Formasi yang fleksibel, dengan pemain sayap yang bisa naik membantu serangan, tetapi tetap menjaga posisi defensif, sangat penting. Evaluasi ini menunjukkan bahwa sistem permainan Kluivert masih memerlukan penyempurnaan. Pressing harus lebih terkoordinasi, transisi pertahanan lebih cepat, set piece lebih disiplin, komunikasi lebih intens, mental pemain lebih kuat, dan strategi lebih jelas. Perbaikan menyeluruh pada semua aspek ini akan meningkatkan efektivitas timnas Indonesia dan memaksimalkan potensi pemain. Sahabat Cek Fakta, performa timnas Indonesia saat ini menunjukkan bahwa meskipun banyak potensi dan talenta, ada beberapa kelemahan sistemik yang harus diperbaiki. Pressing yang gagal, transisi pertahanan yang lambat, dan set piece yang lalai menjadi fokus utama evaluasi. Dengan perbaikan pada strategi, koordinasi, latihan intensif, dan pengelolaan mental serta fisik pemain, timnas Indonesia memiliki peluang untuk tampil lebih baik di laga-laga berikutnya. Terus dukung timnas Indonesia, karena perjalanan menuju prestasi besar masih panjang, penuh tantangan, dan syarat pembelajaran. Terima kasih telah menyimak analisis mendalam ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe Cek Fakta untuk update prediksi, evaluasi, dan fakta seputar sepak bola Indonesia dan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.